Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Kita akan melanjutkan materi bab ketiga tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara 1945. Arti penting Undang-Undang Dasar, ada dua hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah Undang-Undang sebagai dasar negara. Yang kedua, kalian harus paham tentang bahwa Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Jadi Undang-Undang Dasar itu selain dari dasar negara, dia juga menjadi sumber hukum tertinggi. Di situ dijelaskan bahwa setiap peraturan harusnya bersumber atau berdasar atas dasar Undang-Undang Dasar serta berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dan fundamental. Fundamental di sini artinya berpedoman. Jadi sudah menjadi dasar, dia juga harus menjadi pedoman. Maka dijelaskan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masuk ke Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di sini dinyatakan bahwa sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi kalau Indonesia itu dinyatakan merdeka pada 17 Agustus, pada tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan rumusan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar. Rumusan Undang-Undang Dasar. Di sini dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah batang tubuh dari Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 37 pasal. Yang ketiga adalah penjelasan atau pemaparan dari pasal-pasal tersebut. Pokok pikiran. Undang-Undang Dasar itu disahkan berdasarkan pokok pikiran dari para pendiri negara yang tentunya kita bahas di sini. Selanjutnya, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan oleh para pendiri negara dengan melihat tentang ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak ada kata di sini, Bu. Itu aku tuh nggak ngomong kalau itu tuh cerminan. Itu Bu. Astagfirullahaladzim. Jangan ketawa. Cerminan. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan berdasarkan pokok pikiran dari para pendiri negara, di mana melihat dari cerminan masyarakat Indonesia itu sendiri. Maka dapat kita simpulkan ada 4 di sini. 4 pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang kedua adalah mewujudkan. Negara hendaknya harus mewujudkan dari yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan di sini bisa kalian lihat dari cerminan pasal-pasal atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Di sini sudah kita terapkan dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala negara
Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia mengakui ada 5 negara dan setiap masyarakat diberi hak dan kewajiban untuk dapat memilih dan melaksanakan kepercayaannya masing-masing, sehingga dilindungi oleh peraturan dan undang-undang dasar. Lanjut, 4 alinea yang terkandung dalam undang-undang dasar. Oke, Pancasila yang sudah kita bahas pada bab pertama itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, di mana poin-poin dari Pancasila terdapat pada pembukaan undang-undang dasar, yaitu alinea ke-4. Kalian bisa lihat pada alinea ke-4 yang terakhir membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan yang lainnya, kembali lagi, harus ditentukan berdasarkan undang-undang dasar dan harus berpedoman juga terhadap undang-undang dasar itu sendiri. Sebagaimana dikatakan undang-undang dasar adalah sebagai dasar dan hukum dasar tertinggi. Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam kerangka tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi kita punya 7 sistem kerangka peraturan perundang-undangan, di mana Undang-Undang Dasar menjadi poin yang pertama. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada ketetapan MPR, yang ketiga kita punya peraturan pemerintah atau pengganti undang-undang, yang keempat kita punya Perpu atau peraturan perundang-undangan, yang kelima kita punya peraturan daerah provinsi, yang keenam kita punya peraturan daerah kota. Oke, hari ini sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa kemukakan melalui Google Classroom. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.